Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 779 Mahar. Setelah meninggalkan bagian barat kota, Yun Xiao berbaur di tengah keramaian agar tidak menarik perhatian. Banyak praktisi seni bela diri kuno membanjiri kota bulan merah, dan tidak sedikit yang memiliki kekuatan setingkat Grandmaster seperti dirinya. Karena itu, ia memilih untuk tidak memprovokasi siapapun. Di tengah perjalanan, ia mengeluarkan Cloud Mirror matahari terbenam dan memeriksanya. Serangan macan langit yang kejam ternyata meninggalkan goresan pada permukaan cermin oranye itu. Ia cukup terkejut. Kekuatan harimau langit yang kejam kemungkinan setara dengan dewa darah. Pada saat yang sama, ia juga menyadari betapa luar biasanya kekuatan Cloud Mirror tersebut. Langit tirani harimau terluka oleh daya pantulannya sendiri. Itu juga berkaitan dengan gaya bertarungnya yang menyerang habis-habisan tanpa menahan diri. Namun tetap saja, fakta bahwa Cloud Mirror mampu memantulkan serangan Martial Sovereign bintang 6 dengan kekuatan sebesar itu berada di luar dugaannya. Terlebih lagi, cermin ini bahkan memiliki kemampuan teleportasi. Jelas di dalamnya terkandung aturan tata ruang. Yun Xiao berpikir dalam hati, aku harus meluangkan waktu untuk mempelajari cermin ini. Sepertinya masih banyak kemampuan aneh yang tersembunyi di dalamnya. Senjata tingkat paling dalam biasanya berupa senjata ofensif seperti pedang atau pisau. Sementara itu, artefak seperti cermin, pagoda, atau lonceng seringkali justru lebih menakutkan. Bahkan dengan kemampuannya di kehidupan sebelumnya, ia tidak berani memperbaiki benda semacam itu secara sembarangan. Cermin ini cukup bagus. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur hendak meraih cermin tersebut. Dengan satu gerakan, Yun Xiao membalik telapak tangannya dan menyimpan kembali Cloud Mirror, lalu menangkap tangan itu. Ia menatapnya dengan dingin, namun sesaat kemudian ia terkejut. Kamu? Kamu juga? Dari mana kamu mendapatkan cermin ini? Hehe, berikan padaku. Orang itu ternyata Wen Lin, yang dulu pernah menarik Yun Xiao masuk ke organisasi S. Tatapannya dipenuhi kerinduan saat menatap cermin tersebut. Enyah. Yun Xiao melepaskan tangannya dan berkata dingin, aku bahkan belum menyelesaikan urusan denganmu. Mata Wen Lin berputar licik. Ia menyipitkan mata dan tersenyum. Bukankah itu hanya soal beberapa batu purba? Aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Wen Lin menarik Yun Xiao ke sudut jalan dengan sikap misterius, lalu berbisik, kamu akan menjadi kaya. Kaya? Wajah Yun Xiao langsung menggelap. Bagaimana caranya? Wen Lin mengulurkan tangan dengan tatapan penuh harap. Keluarkan cermin itu, biarkan aku melihatnya lagi. Jika dugaanku benar, aku akan membelinya dengan harga tinggi. Wajah Yun Xiao semakin suram. Seberapa tinggi? Dari mana kamu mendapatkan cermin itu? Tanya Wen Lin. Yun Xiao menunjuk ke belakang. Tadi, aku dari Pegadaian. Pemilik barang tidak menebusnya tepat waktu, jadi Pegadaian melelangnya sendiri. Aku membelinya dengan harga 3 kali lipat nilai awal, 30.000 batu primordial tingkat menengah. 30.000 batu primordial tingkat menengah. Ekspresi Wen Lin langsung berubah. Ia menepuk kepalanya dan bergumam keras. Langit, 30.000. Kalau ini benar-benar cermin itu, maka aku benar-benar rugi besar. Ia mengumpat dalam hati, lalu buru-buru bertanya. Apakah pemilik Pegadaian menyebutkan siapa yang menggadaikannya? Seorang lelaki tua, sekitar 60 atau 70 tahun, jawab Yun Xiao setelah berpikir sejenak. Mendengar itu, Wen Lin tiba-tiba mengangkat kepala. Ia meraih tangan Yun Xiao dengan penuh emosi. 60 sampai 70 tahun. Benar. Itu pasti dia. Itu cermin yang digadaikan ayahku. Akhirnya aku menemukannya. Langit benar-benar tidak mengecewakan orang yang bersungguh-sungguh. Yun Xiao membelalakkan mata saat melihat Wen Lin berbicara dengan air mata dan ingus bercampur jadi satu.
Dalam hati, ia benar-benar ingin memberinya gelar aktor terbaik. Wen Lin menangis terseduh-seduh. Cermin ini adalah mahar ibuku. Ayah dan ibuku adalah kekasih masa kecil. Mereka hidup polos dan sederhana. Karena cermin inilah hubungan mereka terikat sebagai suami istri. Setelah itu, ayah tidak punya pilihan selain menjualnya. Namun bahkan menjelang ajalnya, dia tak pernah melupakan keinginannya untuk menebus cermin ini kembali. Kau bisa memahami perasaan seorang anak yang tak berdaya? Hari ini, akhirnya aku mendapat kesempatan untuk menemukannya. Kebetulan ini juga hari ayah. Saudaraku, maukah kau membantuku memenuhi baktiku? Mari kita puji semua ayah di dunia. Cinta seorang ayah tak pernah berbatas. Mata Yun Xiao langsung membesar. Kakak aktor terbaik. Oh, maksudku saudara Wen Lin. Pemilik pegadaian tadi bilang pria yang menjual cermin ini lebih dulu menjual istrinya ke rumah bordil sebelum datang menggadaikan cermin. Jangan-jangan ibumu adalah yang dimaksud? Wajahnya penuh ekspresi terkejut yang dibuat-buat. Wajah Wen Lin seketika menghitam seperti arang. Tatapannya hampir menyemburkan api. Seberapapun tebal wajahnya, ia tetap tak mungkin mengakui bahwa ibunya bekerja di rumah bordil. Semangatnya langsung runtuh. Begitukah? Sepertinya aku salah orang. Dalam hatinya, ia dipenuhi amarah. Ia sudah berakting begitu lama dengan penuh perasaan, namun dihancurkan hanya dengan satu kalimat. Oh, begitu. Wajah Yun Xiao tampak tercerahkan. Kalau begitu, cermin ini memang tidak ada hubungannya denganmu. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi, saudara Wen Lin. Wen Lin buru-buru menahannya. Ia memutar bola matanya lalu tersenyum. Ngomong-ngomong, kenapa kamu masih berkeliaran di sini? Apa kamu tahu sesuatu yang besar telah terjadi di kota bulan merah? Yun Xiao mengumpat dalam hati, dia mulai lagi. Namun, di wajahnya tetap tenang. Oh, hal besar apa? Apakah kepala keluarga Jiang terbunuh? Atau ibu Jiang Ruobing diculik? Bukan sampai sejauh itu. Wen Lin tampak canggung. Sang Dewi menghilang. Aku baru saja mendapat kabar dari organisasi. Dewi tiba-tiba lenyap dari keluarga Jiang. Sekarang seluruh keluarga Jiang gempar. Kota bulan merah sudah ditutup total. Tak seorang pun boleh keluar. Bahkan semua jalur luar angkasa keluar kota diblokir. Coba bayangkan, pertarungan memperebutkan pasangan akan segera dimulai. Kalau keluarga Jiang tak bisa menghadirkan siapapun saat itu, ini akan jadi lelucon besar. Yun Xiao menatapnya sinis. Bukankah kamu penggemar sang Dewi? Kenapa wajahmu malah terlihat puas? Aku tidak begitu. Wajah Wen Lin langsung berubah menjadi penuh duka dan kemarahan. Ia menepuk keningnya sendiri dengan gelisah. Aku hanya bertanya-tanya di mana sang Dewi sekarang. Apakah pagi ini ada susu hangat untuknya? Saat lapar, apakah ada bebek panggang yang siap disajikan? Kalau lelah, apakah ia bisa menemukan penginapan yang bersih dan nyaman untuk beristirahat? Saat sedih, apakah ada seseorang yang memanjakannya? Ia menangis terisak-isak, tampak begitu menderita, seolah istrinya sendiri telah meninggal. Ngomong-ngomong, sela Yun Xiao, soal cerminku tadi. Kenapa dengan cermin? Wen Lin langsung berhenti menangis. Kesedihannya menguap seketika. Ia menatap Yun Xiao dengan sorot mata penuh hasrat. Aku tidak akan pernah memberimu cermin itu, kata Yun Xiao ringan. Tidak sekarang. Tidak juga nanti. Wen Lin terdiam sejenak. Ia menyeka keringat di dahinya. Saudaraku, meski aku hanya melihat sekilas, aku yakin cermin itu bukan benda baik. Terlalu banyak aura tidak menyenangkan di dalamnya. Demi keselamatanmu, lebih baik kau serahkan saja padaku. Aku akan mencari alkemis kuat untuk menyempurnakannya hingga benar-benar hancur. Dengan begitu, ia tak akan terus tinggal di dunia ini dan mencelakai orang lain. Begitu, kata Yun Xiao santai. Bukan tidak mungkin aku menyerahkan cermin ini kepadamu, tapi kau harus menukarnya dengan sesuatu. Apa itu? Mata Wen Lin langsung berbinar. Ia menepuk dadanya dengan penuh semangat.
demi memperbaiki benda berbahaya yang bisa mencelakai orang lain dan mencegah lebih banyak korban, jangankan harta, memetik bintang di langit pun akan kulakukan untukmu. Saudara Wen, ucapanmu sungguh mengagumkan, ujar Yun Xiao dengan nada hormat. Aku benar-benar kagum, karena itu, aku tak akan meminta terlalu banyak. Tukarkan saja dengan 24 mutiara bulan dari Laut Timur. Mutiara bulan dari Laut Timur? 24? Wenlin seperti dicekik, suaranya melonjak tinggi. Itu harta karun Laut Timur. Satu butir saja sudah tak ternilai. Jika 24 dirangkai, akan membentuk pemandangan 24 jembatan di bawah cahaya bulan, menghasilkan efek luar biasa. Nilainya bahkan melampaui persenjataan mendalam tingkat 9. Kamu sedang memeras aku. Yun Xiao terkekeh. Saudara Wenlin, pengetahuanmu luas sekali. Kau sama sekali tidak terlihat seperti bawahan Martial Sovereign biasa. Wenlin ikut tertawa. Saudara Li, kau juga begitu. Mana mungkin seorang Martial Grandmaster yang kau sebut sampah memiliki cermin sekejam itu? Yun Xiao tersenyum tipis. Seperti kata pepatah, seseorang tak akan pernah bisa menebak kesulitan yang dialami orang lain. Jadi berhentilah berpura-pura. Meski Cloud Mirror kuno yang penuh kasih adalah harta berharga, bukan berarti aku tak bisa melepaskannya. Syaratnya tetap sama. 24 mutiara bulan Laut Timur. Tidak kurang satu pun. Tubuh Wenlin bergetar. Ia menatap Yun Xiao dengan tak percaya. Apa yang barusan kau katakan? Cermin itu benar-benar Cloud Mirror kuno yang penuh kasih? Yun Xiao langsung waspada. Sepertinya memang ada nama itu terukir di atasnya. Aku sendiri belum yakin. Mungkin hanya artefak pertahanan biasa. Wajah Wenlin tampak gelisah. Ia berusaha keras menekan emosinya sebelum berbicara perlahan. Kalau beberapa bulan lalu, mungkin masih ada cara. Tapi sekarang situasinya berbeda. Tahukah kau bahwa semua mutiara bulan dari Laut Timur kini berada di tangan selir keluarga Jiang Ruan Hongyu? Saudara Wenlin, pupil mata Yun Xiao sedikit menyusut. Pengetahuanmu benar-benar luas. Wenlin mengangguk. Sepertinya kau juga tahu bahwa Ruan Hongyu hanya memiliki 18 butir. Pada dasarnya, semua yang beredar di wilayah timur dan serikat pedagang sudah dikumpulkan. Jika ingin mendapatkannya, bukan berarti mustahil. Yun Xiao tampak tertarik. Oh, saudara Wenlin punya cara? Wenlin tersenyum tipis. Menurut informasi organisasi, 18 mutiara bulan Laut Timur itu akan dijadikan bagian dari mahar Jiang Ruobing dalam ajang pertarungan memperebutkan pasangan kali ini. Apa? Mahar? Yun Xiao benar-benar terkejut. Wenlin mengeluarkan sebuah slip giok dan menyerahkannya. Lihat sendiri. Ini daftar mahar dari keluarga Jiang, pengumuman terbaru. Sudah tersebar di tangan para murid kekuatan besar. Keluarga Jiang kali ini benar-benar mengeluarkan harta besar. Yun Xiao mengambil slip giok itu dan menempelkannya ke dahinya. Tak lama kemudian, keningnya berkerut. Wenlin menatapnya dalam-dalam lalu tersenyum. Kenapa? Kau berniat ikut bertarung dalam ajang itu. Walau mutiara bulan Laut Timur sangat berharga, masih ada harta lain yang tak kalah menarik. Lagi pula, karena sudah diumumkan sebagai mahar dan diketahui publik, akan jauh lebih sulit bagimu mendapatkannya dengan cara lain. Yun Xiao memegang slip giok itu sambil merenung sejenak. Apa? Saudara Wenlin sendiri tidak tertarik pada harta-harta itu dan pada wanita cantik. Wenlin tertawa ringan. Tertarik saja tidak cukup. Kau juga harus punya kekuatan. 7 bintang wilayah timur, 5 pahlawan wilayah barat, 4 keajaiban wilayah utara. Di antara mereka, siapa yang tidak bisa menginjak-injak sampah sepertiku? Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.